Vin, hari ini aku harus belajar untuk ujianku. Bisakah kamu membantuku belajar? Nala bertanya pada Gavin yang masih serius membaca buku di sofa. Tentu, mata pelajaran apa itu? Ia menutup bukunya. Mekatronika. Oke, bahkan aku tidak tahu bagaimana aku bisa membantumu dengan objekmu. Aku hanya ingin kamu tetap berada di posisimu dan mengamati robot miniku. Jika ada kesalahan yang dapat kamu ketemukan, ngomong ya. Aku harus mempresentasikan robot ini dan mengikuti ujian setelah itu. Lah, setelah kamu selesai dengan ujianmu, maukah kamu ikut denganku ke suatu tempat? Gadis itu menoleh ke arahnya. Kemana? Ke suatu tempat yang sudah lama ingin aku datangi bersamamu. Oke, tapi bantu aku mengerjakan ujianku dulu ya. Dia memeriksa laporan terakhirnya sebelum mengerjakan robot mininya. Pagi-pagi sekali, Gavin mengantar Nala ke kampusnya. Dia menunggunya untuk menyelesaikan ujiannya hari ini. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya gadis itu keluar dengan wajah yang terlihat lega dan bahagia. Presentasinya mendapat nilai yang bagus dan dia hanya perlu menunggu hasilnya yang akan keluar 2 minggu lagi. Beres. Gavin bertanya dan mengusap-ngusap kepalanya. Ayo kita pergi bersenang-senang, katanya sebelum membukakan pintu mobil untuk Nala. Di dalam mobil, Nala bertanya saat dia menyadari mereka sedang dalam perjalanan menuju ke bandara. Vin, kemana kita akan pergi? Aspen, Colorado. Kita sungguh akan pergi ke sana? Dia terkejut. Ya, sekarang? Iya sayang, sekarang. Seperti tidak percaya, Nala menutup mulutnya yang terbuka menganga dengan telapak tangannya. Gavin, ia hanya tersenyum melihat ekspresi tunangannya. Dia ingin menghabiskan seluruh waktunya menikmati liburan bersamanya. Vin, lihat itu. Ada gunung yang tertutup salju. Padahal sekarang sedang musim gugur loh. Nala sangat senang melihat pemandangan dari jendela pesawat. Indah kan? Gavin juga melihat gunung yang sama seperti yang dia maksud. Kalau tidak salah, Aspen adalah salah satu tempat yang paling sering dikunjungi para selebriti untuk bermain ski. Iya kan? Gadis itu berkata lagi membuat tunangannya tersenyum kecil. Jika kamu mau, kita bisa datang ke sini lagi saat musim dingin. Gavin mencondongkan tubuhnya lebih dekat padanya. Tidak, bukan begitu. Maksudku, aku bisa datang ke sini saja, sudah senang. Tidak pernah terbesit di dalam pikirannya akan mengunjungi salah satu tempat terindah di muka bumi ini bersama pria yang dia cintai. Apalagi kalau dirunut ke belakang, dia hanyalah orang biasa. Kamu adalah tunanganku, jadi kamu pantas mendapatkan apapun yang kamu inginkan dariku. Nala tersipu. Tapi aku tidak menginginkan apapun. Memilikimu saja itu sudah cukup bagiku. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya keluar jendela. Gavin terkekeh melihat reaksinya. Lucu sekali saat dia sedang tersipu. Mereka mendarat setelah beberapa jam dan pergi ke suite mewah hotel. Memasuki ruangan, kelopak mata Nala terbuka lebih lebar.
Kebahagiaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya terlihat begitu sempurna baginya. Lah, kamarku ada di sebelah. Kamu pergi mandi dulu. Setelah itu kita bisa pergi ke pesta koktail. Kakakku dan tunangannya juga akan ada di sini. Jadi kita bisa bergabung dengan mereka untuk makan malam. Nala menoleh padanya. Tunggu deh, apa mereka juga datang sini? Kenapa? Apa kamu tidak ingin bertemu dengan mereka? Dia bertanya. Oh, tidak. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu dengan mereka. Ia meraih kopernya dan bersiap untuk mandi. Gavin juga kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Nala mengenakan gaun putri duyung warna hitam, sementara Gavin mengenakan setelan jas hitam. Pasangan tersebut terlihat memukau saat berjalan bersama. Sebagian besar tamu melihat ke arah mereka berdua, seolah-olah mereka adalah bintang utama di sana. Gavin menjaga Nala tetap dekat dengannya, dan bahkan tidak meninggalkan sisinya. Dia memperkenalkannya sebagai tunangannya, membuat semua gadis kaya yang datang ke sana berwajah masam setelah mengetahui hal itu. Setelah minum koktail dan menikmati makan malam, Nala merasa sedikit pusing. Iya, meskipun tapi dia tidak terbiasa dengan minuman ini. Gavin memegang bahunya dan membawanya kembali ke kamar. Masih pusing. Pagi-pagi sekali ia datang ke kamarnya dengan minuman lemon. Nah, minumlah. Setelah kamu merasa baik-baik saja, kita akan pergi naik gunung. Dia masuk ke dalam kamarnya. Terima kasih, Vin. Nala membuka botol minuman tersebut dan meneguknya tanpa banyak bicara. Di masa depan, kalau kamu tidak terbiasa minum koktail, kamu bisa memesan teh hangat loh. Ini demi kebaikanmu sendiri, lah. Oke? Apakah Gavin sedang meledeknya? Berpikir sejenak, Nala tertawa setelah itu. Baiklah, Dokter Gavin. Jadi kita akan bersepeda ke gunung, lalu apa lagi? Ia bertanya setelah meletakkan botol minumannya ke meja. Naik para layang. Nala mengedipkan mata beberapa kali. Tapi itu... Jika kamu takut, kita bisa pergi melihat lonceng marun. Menganggukkan kepala dan tersenyum, dia setuju dengan idenya. Keduanya pergi naik sepeda gunung, kemudian jalan-jalan di sekitar kota. Nala bukanlah seseorang yang gila belanja. Dia suka melihat-lihat barang, tetapi enggan untuk membelinya. Baginya, selama dia bisa melihatnya, itu sudah cukup. Vin, bolehkah aku pergi ke sana? Aku ingin melihat-lihat bola salju. Gavin sedang melihat iklan desain kalung edisi terbatas di luar toko. Memalingkan kepalanya ke arahnya, dia mengangguk. Oke, aku akan menunggumu di sana. Dia mengarahkan jarinya ke trotoar di pinggir jalan. Oke, siap bos, katanya dan pergi melihat bola-bola salju. Sementara tanpa sepengetahuan gadis itu, Gavin masuk ke toko perhiasan. Dia membeli satu set kalung dan cincin yang terukir nama mereka berdua yang dibuat custom. Selesai membeli perhiasan, dia menunggu Nala di pinggir jalan seperti yang dia katakan sebelumnya. Beberapa menit menunggu, Nala berjalan ke arahnya. Vin,
Lihat, aku membeli bola-bola salju ini. Lucu kan? Gadis itu menunjukkan padanya bola salju dengan 2 patung di dalamnya. Salah satunya adalah patung seorang pria memakai jas putih dokter, dan yang lainnya adalah seorang gadis dengan seragam mekanik. Tangan keduanya membentuk tanda hati di tengah-tengah. Gavin terkekeh melihatnya. Apakah kamu memesannya secara khusus? Nala mengangguk dan tersenyum bahagia. Aku suka itu. Dia mengusap kepalanya seperti anak kecil dan tangan yang satunya menyembunyikan paper bag di belakang. Seusai makan malam, mereka berdua duduk di sofa dan menonton film layar lebar. Saat Nala tengah fokus menonton film, diam-diam Gavin mengeluarkan kotak kalung yang dibelinya tadi siang dan memakaikan kalung itu ke lehernya. Ia sedikit tersentak saat merasakan sesuatu yang dingin menempel di lehernya. Nala segera menyentuh benda itu dan menundukkan kepala sebelum dia menoleh ke arahnya. Apa ini? Dia bertanya. Ini adalah hadiah dariku, lah. Senyum mengembang di bibir Gavin. Ini pasti sangat mahal, kan? Berapa harganya? Sudah, pakai saja. Ucapnya santai. Kenapa kamu memberiku ini? Dia menatapnya dengan perasaan campur aduk. Karena kamu terlihat cantik memakainya. Gavin membalas tatapannya dengan lembut. 2 minggu berlalu dalam kedipan mata. Hari ini ketika membuka kotak suratnya, Nala melihat sebuah amplop dari universitasnya. Dia merobek amplop itu dan membaca isinya. Adalah hasil ujian dan tanggal wisudanya. Buru-buru dia mengeluarkan handphone dan memberitahu Gavin. Sekarang salah satu mimpinya telah tercapai.